Oke. Cek baby cek 1 2 3. Oke semuanya, balik lagi di channel ini. Kembali ngupload versi motovlog lagi karena gue lagi random, lagi pengen aja, lagi iseng pengen ngerekam dan apa ya, curhat kali ya. Curhat dong mah. Gimana kabar kalian semua? Gimana, cicilan aman? Kos ke sekolah aman? Karena ya kita tahu sendiri ya, lagi kabar nggak enak banget nih buat para pecinta motor. Kenapa? Karena harga BBM naik, ya nggak sih? Gila sih, naiknya menurut gue lumayan signifikan sih daripada gua pas zaman dulu kalau naik BBM tuh kayaknya kurang dari 1000, kayaknya cuma hitungan ratusan perak kalau dulu tuh, kalau nggak salah ya. Zaman gua masih SD SMP itu. Tapi sekarang naik sekali 2000, 2500. Gokil. Kalau gua kan biasa ini pakai Pertamax ya. Dari zaman Pertamax yang masih 9.000 itu, gue ngisi gocap tuh udah full. Terus kemarin ke 12.500, gue ngisi gocap tuh jadi cuma dapat 4 liter. Nah sekarang Pertamax 14.500 gocap dapat berapa anjir? Sedangkan motor ini tiap hari dipakai ke kantor. Jadi mungkin gue rada kepikiran buat ganti Pertalite aja. Walaupun sebenarnya motor ini nggak rekomen buat Pertalite. Tapi gue pengen tahu dong dari kalian, ada nggak sih CRF pakai Pertalite atau emang harus Pertamax? Coba komen di bawah kalian yang user CRF, pakai bensinnya apa sih? Aduh, ini apa ya? Ya kalau dari BBM gini sih dampaknya pasti banyak banget ya kan. Pasti ojek online juga naik nanti. GoFood, GrabFood yang kayak Shopee Food gitu, gue yakin pasti naik. Aduh, kira-kira gajinya dinaikin ya kita. Mudah-mudahan dinaikin dah, amin. Ya gue nggak tahu ya, kebijakan pemerintah mungkin dampak dari COVID yang kemarin subsidinya habis dipakai buat penanggulangan COVID mungkin ya. Jadi mau nggak mau harus naikin BBM atau ada hal di luar itu yang gue nggak tahu. Aku tidak tahu, cuman sebagai kayak orang awam gini, kayak aduh, naik lagi aja. Aduh, kebutuhannya bakal jadi nambah, pengeluaran bukan kebutuhannya, pengeluaran bakal jadi nambah gitu loh. Jadi makin pusing, sebagai kepala keluarga makin pusing. Kita curhat aja. Jadi kalian yang suka Sunmori, kurang-kurangin Sunmorinya. Karena BBM-nya mahal sekarang. Yang suka balap-balapan masih pakai Pertamax, kurang-kurangin, lagi mahal. Gue berencana nanti mau pelihara kuda aja. Jadi nggak usah naik motor, gue mau naik kuda aja. Bensinnya rumput. Kalau nggak naik sepeda dah, gue lah naik sepeda aja. Naik sepeda bensinnya nasi padang sama es teh manis. Ini hari Senin by the way, tanggal berapa ini gue lupa tanggal berapa. Jadi gue lagi berangkat kerja, tapi kepikiran karena BBM naik. Kepikiran pengen curhat dan pengen tahu tanggapan kalian tentang BBM yang naik ini. Gimana sih tanggapannya? Ya pasti pada kecewa sih ya, yang namanya kenaikan harga, mana ada yang mau sih. Macet, seperti biasa macet. Gue udah lama nih nggak mengabadikan momen-momen kerja dulu pas awal-awal ngevlog pakai KLX, pakai Ceki yang masih supermoto. Terus
rada sering tuh ngabadikan momen-momen macet gini. Padat sekali arah Jakarta. Kalau gua kebetulan kerjanya lawan arah daripada orang-orang yang ke Jakarta, jadi alhamdulillahnya sih nggak kena macet jadinya. Ya paling gini-gini doang, kehambat truk doang. Udah lama ya nggak ngevlog kayak gini. Mudah-mudahan bakal rutin lagi. Gue rencana sih pengennya rutin sih ya, walaupun nggak nentu jadwalnya, tapi pengennya dirutinin lagi. Ya kita ngebahas, kalau misalnya nggak ngebahas motor, ngebahas apalah, berita-berita apa kayak gitu kan, biar kayak jadi radio di atas motor. Pengennya sih kayak gitu, cuman gue harus nyampeinnya yang benar-benar valid. Tapi kalaupun misalnya ada yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya kan. Oke, beralih ke penonton-penonton gue ini pada suka MotoGP nggak sih? Gue sih ngelihat MotoGP yang tahun ini lagi seru-serunya. Kita bahas MotoGP dikit-dikit kali ya, sepengetahuan gue aja, karena gue penggemar beratnya Rossi. Dan dari zaman SMP itu gue nggak pernah, kalau nggak ada acara yang penting banget gitu atau nggak kelupaan, gue hampir nggak pernah kelewat nonton MotoGP. Mau gue lagi main pun, kadang dulu lagi main sepeda, gue bela-belain pulang buat nonton MotoGP. Nah sekarang ini lagi seru, menurut gue sih lagi seru. Tapi MotoGP sekarang tuh karena kebanyakan elektronik segala macam, jadi kayak mirip-mirip Formula One ya nggak sih? Jadi rada skill pembalapnya ada juga yang menjadi pembeda, cuman kayak rata-rata itu pembalap sekarang itu, yang MotoGP sekarang itu kayak ngarepin gimana motornya. Jadi kalau motornya bagus pasti di depan, iya nggak sih? Kecuali yang Quartararo kan motornya Yamaha ini tahun sekarang ini lagi kurang bagus, tapi cuman dia doang yang bisa perform. Jadi itu skill berbicara. Sama yang lagi keren itu Pecco Bagnaia. Kalau Pecco, dia diuntungkan sama motor yang keren banget, dan dia juga punya skill pastinya, karena cuman dia doang yang kayak untuk sekarang ini dia sih yang keren, karena 4 kali menang berturut-turut ya nggak sih? Itu keren sih. Ducati tahun ini dari tahun kemarin sih sebenarnya lagi keren banget, lagi bagus banget. Motornya ramah banget buat semua pembalap kayaknya. Tinggal mungkin kalau orang-orang yang atau rookie yang baru naik ke MotoGP pakai Ducati, ya tinggal penyesuaian aja kalau zaman sekarang kali ya. Karena katanya, ya gue lihat juga di orang-orang ngebahas MotoGP, Ducati ini motornya lagi enak banget katanya, lagi keren-kerennya lah pokoknya. Beda zaman dulu, zamannya pas Casey Stoner tahun 2006 2007 ya 2007 itu Casey Stoner kan juara dunia dengan Ducati yang kalau pada saat itu cuman dia doang yang bisa pakai Ducati. Selama ini pun Casey Stoner doang sih kayaknya yang bisa mendominasi pakai Ducati, dan akhirnya kemarin dipecahin tuh sama Pecco Bagnaia yang bisa menang 4 kali beruntun pakai Ducati. Keren sih, 4 kali aja poinnya udah 100 tuh. Jadi lagi nempel banget
poinnya sama Quartararo, karena juara dunia tahun kemarin Quartararo masih puncak klasemen. Tapi gue berharap sih, kalau gue sih dukung Pecco Bagnaia ya, karena muridnya Rossi. Cuman kadang si Pecco itu rada sedikit apa ya, ngeselin, kayak rada arogan gitu. Arogan sih gimana ya, cuman kayak kadang komentar-komentarnya tuh suka yang out of the box. Apa gimana ya, ya kadang adalah nyebelinnya gitu. Tapi di balik itu sih dia jago banget, pakai motornya keren banget, smooth banget sih gue liatnya. Ya gitu. Kalian pada nonton MotoGP nggak sih? Penonton gue di sini. Hiburan sih. Tapi kayaknya kalau motovlogger itu, motovlogger, kalau yang suka otomotif motor gitu, kayaknya hampir pasti suka, seenggaknya nonton lah gitu kan. Tapi emang MotoGP sekarang semenjak nggak ada Rossi berasa sih. Biasanya Misano sama Mugello itu kuning semua, apalagi kalau Rossi podium. Gokil itu, sampai apa, turun ke trek. Zaman-zaman dulu masih Rossi berjaya, pas menang di Mugello, kalau nggak pas menang di Misano, wah gila sih crowdnya gila banget. Itu yang gua rindukan sih. Tapi sekarang kayaknya karena nggak ada Marquez pun, sekarang kita tahu sendiri cedera mulu, dia jatuh-jatuhan mulu. Walaupun gua nggak suka Marquez gitu ya, cuman kita harus akuin dia GOAT, greatest of all time, karena 8 kali juara dunia itu bukan orang biasa, the real alien. Nah sekarang Marqueznya nggak ada aja, bukan nggak ada ya, maksudnya sering-sering cedera karena dia jatuh-jatuhan mulu. Jadi nggak ada tuh yang kayak super dominan di MotoGP sekarang, kayak Rossi dulu sama Marquez gitu kan, sama Lorenzo mungkin. Jadi kalau sekarang itu kayak rata. Skill pembalapnya tuh hampir rata, karena faktor terbesarnya sekarang tuh ada di motor gitu. Karena lo punya motor bagus, lo kayak bisa di depan gitu, ya nggak sih? Kalau sekarang skill pembalapnya yang jadi pembedanya itu nggak sebesar kayak dulu gitu loh, ya nggak sih? Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Koreksi kalau misalnya emang gue salah. Jadi itu nanti kalau ada yang suka gue bahas MotoGP, ntar gue dalemin lagi, asik. Nyari-nyari artikel lagi. Atau misalnya kalian punya saran gue kontennya harus ngapain. Kalau misalnya yang nanyain si Ceki masih belum bisa gue hidupin, karena di rumah lagi ada bayi. Itu motor berisik, jadi kalau misalnya mau gue coba hidupin agak repot lah. Jadi nanti pasti ada lagi kalau Ceki udah hidup, gue nge-vlog lagi bareng Ceki. Terus kalau ada yang nanyain Luni, si Luni Astrea Grand, Luni masih di rumah orang tua gue. Sekarang kan gue di daerah Cibubur, jadi nunggu gue bawa dulu ke Cibubur si Luninya. Dan rumah gue udah ada tempat buat nyimpennya di sini kebetulan, jadi gue tinggal nunggu momen bawa Luni dari dari Sukabumi ke Cibubur doang. Ntar bakal lebih sering lagi kalau motornya udah di sini. Oke. Segitu aja dulu konten dari gue. Ditunggu saran-sarannya gue harus ngapain, atau kalian punya ide untuk gua ngonten apa, atau misalnya kalian pengen gua ngapain. Pengen gua bikin konten apa, silahkan komen di bawah. Tapi gua bakal selingin sama vlog-vlog atau hobi-hobi di channel gua ini. Jadi ada hobi-hobi yang musiman yang gua senengin, kayak sepedaan. Kayak sekarang gua lagi hobi pelihara ikan, jadi gua bakal selingin sama hal-hal yang sifatnya lebih ke pribadi gua. Oke, segitu aja.
konten dari gua atau video gaje dari gua. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Semoga yang nonton, yang subscribe dimudahkan rezekinya. Amin. Bye.